Di tengah malam hujan deras di Jakarta, Aisyah berdiri di depan pintu rumah keluarganya, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Dia baru saja mengungkapkan rahasia terbesarnya, dia mencintai perempuan, bukan laki-laki seperti yang diharapkan masyarakat. Ayahnya, seorang pengusaha konserati, memeluknya sambil berkata, "Kami bangga padamu, nak. Kamu berani." Tapi 2 minggu kemudian, Aisyah menerima pesan dari mantan kekasihnya, seorang perempuan bernama Nadia, yang mengancam akan membocorkan oto-oto intim mereka ke media sosial jika Aisyah tidak membayar. Bagaimana Nadia tahu detail rahasia yang hanya dia ceritakan pada keluarga? Jawabannya datang seperti pukulan telak. Keluarganya telah menjual informasi itu seharga $7.000 demi menyelamatkan nama baik keluarga dari skandal. Aisyah lahir dan besar di keluarga Muslim taat di kawasan elite Jakarta Selatan. Ayahnya, Pak Hadi, adalah pemilik perusahaan tekstil yang sukses, sementara ibunya, Bu Siti, mengurus rumah tangga dan kegiatan sosial di masjid setempat. Sejak kecil, Aisyah diajarkan nilai-nilai tradisional, menikah dengan laki-laki baik, punya anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Tapi sejak remaja, Aisyah merasa berbeda. Dia tertarik pada teman perempuan di sekolah, bukan laki-laki yang mendekatinya. Rasa itu tumbuh diam-diam, seperti api yang disembunyikan di bawah abu. Di universitas, dia bertemu Nadia, seorang mahasiswi seni yang bebas dan penuh semangat. Mereka jatuh cinta, tapi hubungan itu penuh rahasia. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat dan masyarakat masih melihat homoseksualitas sebagai dosa besar, mencintai sesama jenis berarti hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aisyah ingat malam pertama mereka bertemu di sebuah kai kecil di Kemang. Nadia duduk di sudut, menggambar sketsa dengan pensil di buku catanya. Aisyah, yang datang untuk tugas kuliah, tertarik pada senyumnya yang hangat. Percakapan mereka mengalir seperti sungai, dari seni hingga mimpi masa depan. "Aku ingin hidup bebas, tanpa aturan yang membelenggu," kata Nadia. Aisyah merasa jiwanya tergugah. Untuk pertama kalinya, dia merasa dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai putri sempurna keluarga Hadi. Hubungan mereka berkembang cepat, tapi selalu tersembunyi. Mereka bertemu di apartemen Nadia, jauh dari mata keluarga Aisyah. Setiap pelukan terasa seperti pemberontakan, setiap ciuman seperti janji yang rapuh. Tapi tekanan mulai muncul. Nadia ingin mereka terbuka, "Kita bisa pindah ke Bali atau luar negeri, hidup sebagai diri kita." Aisyah ragu. "Keluargaku akan hancur. Masyarakat akan menghakimi." Konflik itu memuncak ketika Nadia menemukan pesan dari orang tua Aisyah yang mendesaknya menikah dengan anak teman bisnis ayahnya. Mereka bertengkar hebat dan hubungan putus. Nadia pergi dengan hati hancur, meninggalkan Aisyah sendirian dengan rahasianya. Beberapa bulan kemudian, Aisyah memutuskan untuk coming out. Dia pikir keluarganya modern, ayahnya sering bicara tentang hak asasi manusia di pertemuan bisnis. Malam itu, di ruang keluarga yang mewah, Aisyah duduk di depan orang tuanya dan adiknya, Rina. "Aku lesbian, Bu, yah. Aku mencintai perempuan." Kata-kata itu keluar dengan gemetar. Bu Siti menangis, Pak Hadi diam sejenak lalu memeluknya. "Kami mencintaimu apa adanya. Kami akan dukung kamu." Rina, adik yang lebih muda, tersenyum dan berkata, "Kak, aku bangga." Aisyah merasa beban terangkat. Untuk pertama kalinya, dia tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Tapi kebahagiaan itu singkat. Pesan dari Nadia datang, "Aku tahu semuanya. Oto-oto kita, cerita kita. Bayar atau aku sebarkan." Aisyah panik. Dia menelepon Nadia, tapi suara di seberang dingin. "Keluargamu yang beritahu aku. Mereka bayar aku untuk menjauh, tapi sekarang aku balas dendam." Aisyah tak percaya. Dia konfrontasi orang tuanya. "Pak Hadi mengaku kami lakukan demi kebaikanmu. Nadia, itu bahaya."
Kami beri uang agar dia diam. Tapi Nadia bilang sebaliknya, keluarga Aisyah menjual rahasia untuk membungkamnya. Siapa yang bohong? Aisyah merasa dunia runtuh. Ini bukan dukungan, ini pengkhianatan. Dia harus memilih, diam dan bayar, atau lawan dan hadapi konsekuensi. Tekanan sosial di Indonesia membuatnya ragu. Teman-temannya yang sebagian besar konservatif mungkin menjauh. Pekerjaannya sebagai desainer grafis bisa hilang jika skandal meledak. Tapi diam berarti hidup dalam kepalsuan selamanya. Aisyah memutuskan untuk mencari bukti. Dia menyusup ke email ayahnya, menemukan transaksi bank ke rekening Nadia. $7.000, jumlah yang besar untuk layanan konsultasi. Apa artinya? Aisyah mulai curiga ada lebih dari sekadar pengkhianatan. Mungkin ayahnya bekerja sama dengan Nadia untuk menyembuhkan dia. Di Indonesia, konversi terapi masih ada secara diam-diam, meski dilarang oleh beberapa organisasi. Aisyah merasa mual. Ini bukan cinta keluarga, ini kontrol. Dia harus keluar dari rumah itu, tapi kemana? Uang tabungannya sedikit, dan Jakarta mahal. Malam itu, dia berkemas diam-diam, meninggalkan catatan, "Aku pergi karena kalian jual aku." Tapi saat hendak pergi, Rina menghadangnya. "Kak, jangan. Aku tahu semuanya. Aku yang sarankan ayah lakukan itu." Pengakuan itu seperti pisau menusuk adiknya sendiri. "Mengapa?" Rina menangis, "Aku takut kakak dihukum oleh masyarakat. Di sini, lesbian bisa dipenjara atau diusir." Aisyah marah. "Kamu pikir jual rahasia akan selamatkan aku? Itu malah hancurkan aku." Pertengkaran mereka memicu ayah dan ibu bangun. Keluarga itu kini terpecah, rahasia terbongkar, dan Aisyah berdiri sendirian di ambang pintu, hujan masih deras di luar. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Aisyah meninggalkan rumah keluarganya di bawah guyuran hujan malam itu, tas ranselnya berisi pakaian seadanya dan laptop kerjanya. Dia naik taksi online ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta Pusat, yang dia sewa diam-diam sejak kuliah. Di sana, dinding-dinding lembab dan suara lalu lintas malam membuatnya merasa semakin kesepian. Pagi harinya, dia bangun dengan mata bengkak karena menangis sepanjang malam. Pesan dari Nadia masih ada di ponselnya, "Bayar atau aku unggah semuanya." Aisyah tahu dia harus bertemu Nadia untuk klarifikasi. Mereka janjian di kai yang sama di Kemang, tempat cinta mereka bermula. Saat tiba, Nadia sudah duduk di sudut, wajahnya pucat dan mata merah. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Aisyah langsung, suaranya gemetar. Nadia menatapnya dingin. "Keluargamu yang mulai. Mereka hubungi aku, bilang aku pengaruh buruk, lalu tawarkan uang agar aku cerita detail hubungan kita. Aku tolak dulu, tapi mereka naikkan jadi $7.000. Aku butuh uang untuk kuliah." Aisyah terkejut. Jadi Nadia korban juga. Tapi mengapa ancam sekarang? Nadia mengaku, "Setelah ambil uang, aku merasa bersalah. Tapi sekarang aku butuh lebih. Kalau tidak, aku akan bocorkan ke media." Ini pengkhianatan ganda. Aisyah merasa dunia semakin sempit. Sementara itu, di rumah, keluarga Hadi panik. Pak Hadi memanggil pengacara keluarga untuk konsultasi. "Kita harus lindungi nama baik. Di Indonesia, skandal bisa hancurkan bisnis." Bu Siti menangis, "Tapi dia anak kita." Rina yang merasa bersalah, diam saja. Dia ingat bagaimana ide itu muncul. Saat Aisyah coming out, Rina pura-pura dukung, tapi diam-diam dia takut. Di sekolahnya, teman-teman sering bully siswa yang dicurigai-gai. Rina tak ingin kakaknya mengalami itu. Jadi dia sarankan ayah hubungi Nadia, bayar dia agar diam selamanya. Tapi rencana Bakire. Sekarang Aisyah pergi dan rahasia bisa meledak kapan saja. Pak Hadi memutuskan untuk mencari Aisyah. Dia hubungi teman-teman Aisyah, tapi tak ada yang tahu.
Akhirnya, dia datang ke kantor Aisyah, sebuah agensi desain di Tamrin. Bos Aisyah, Bulina, bilang Aisyah minta cuti mendadak. Pak Hadi marah, dia kabur karena kami. Bulina yang tahu sedikit tentang orientasi Aisyah, menatapnya tajam. Mungkin karena tekanan dari keluarga. Kata-kata itu menyadarkan Pak Hadi sedikit, tapi egonya besar. Dia pikir dia lakukan yang benar. Aisyah di apartemennya mulai mencari dukungan. Dia bergabung dengan grup online di Indonesia, seperti Arus Pelangi atau komunitas lesbian di Reddit. Di sana, dia baca cerita orang lain, diputus keluarga, diusir dari rumah, bahkan dipaksa menikah. Itu membuatnya takut, tapi juga kuat. Dia hubungi seorang aktivis bernama Maya, yang jalankan shelter untuk korban diskriminasi di Jakarta. Maya setuju bertemu. Di sebuah warung kopi sederhana di Tanah Abang, Maya dengar cerita Aisyah. Kamu bukan saja. Banyak kasus seperti ini. Keluarga pikir mereka selamatkan anak, tapi malah hancurkan. Maya sarankan Aisyah laporkan ke polisi, tapi Aisyah ragu. Di Indonesia, polisi sering bias. Mereka bisa anggap aku yang salah. Maya mengangguk. Benar, tapi kita bisa cari bantuan hukum dari LSM. Aisyah merasa ada harapan. Tapi saat pulang, dia lihat mobil ayahnya parkir di depan apartemen. Pak Hadi turun, wajahnya marah. Pulang sekarang. Kita bicara. Aisyah tolak. Kalian jual aku seperti barang. Pertengkaran di trotoar menarik perhatian tetangga. Pak Hadi bilang, kami lakukan karena cinta. Nadia itu manipulasi. Aisyah balas, cinta. Kalian bayar dia untuk hancurkan aku. Pak Hadi akhirnya mengaku penuh, dia takut bisnisnya rugi jika skandal keluar. Di Indonesia, di mana mayoritas Muslim, perusahaan bisa boikot jika terkait LUD. Aku harus lindungi keluarga, katanya. Aisyah menangis. Keluarga termasuk aku. Dia pergi masuk apartemen, meninggalkan ayahnya sendirian. Malam itu, Nadia datang ke apartemen Aisyah tanpa diundang. Aku minta maaf, katanya. Aku ambil uang karena putus asa. Orang tuaku sakit, butuh biaya. Aisyah marah tapi paham. Mereka bicara panjang, mengenang masa lalu. Tapi kepercayaan sudah rusak. Aisyah bilang, kita tak bisa kembali. Nadia pergi dengan janji tak akan bocorkan rahasia jika Aisyah tak tuntut. Tapi Aisyah tak percaya lagi. Dia hubungi Maya lagi, minta saran. Maya bilang, kamu harus konfrontasi keluarga secara hukum jika perlu. Aisyah mulai pikirkan pilihan. Apakah dia harus laporkan ayahnya atas pengkhianatan? Itu akan hancurkan keluarga selamanya. Atau diam dan pindah kota. Tekanan innernya semakin besar. Di satu sisi, dia ingin makan keluarga karena budaya Indonesia ajarkan hormat orang tua. Di sisi lain, ini soal identitasnya. Aisyah mulai tulis jurnal, catat perasaannya. Aku bukan dosa. Aku manusia. Kata-kata itu memberi kekuatan. Tapi besoknya ada ketukan di pintu. Rina datang membawa makanan. Kak, aku salah.